Ya, halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas jarak titik ke bidang secara analitik ya. Jadi dalam geometri analitik ruang. Tentu saja bagian awal ini saya akan memberikan motivasinya dulu seperti apa gitu. Jadi untuk motivasi ini teman-teman bisa mengingat kembali ya jarak apa? Mengingat kembali jarak titik oke, ke garis. Ke garis ini dalam apa? Dalam, geometri analitik bidang. Oke, jadi ini sebagai motivasinya kita akan lihat nanti bagaimana perbedaannya untuk menentukan jarak titik ke bidang. Ya, kita lihat, eee, kalau saya punya, apa, misalkan saya punya sebuah garis seperti itu, garis yang persamaannya adalah nih, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Ini adalah garis yang saya punya, misalkan persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan nol. Lalu kemudian saya punya titik di sini, titik P, koordinatnya adalah X1, Y1. Nah, tentu saja di geometri analitik bidang sudah didapatkan apa? Bahwa jarak, ya misalkan ini adalah garisnya garis G gitu ya, jarak titik P ke garis G yaitu oke, yaitu kalau, formulanya yang kita punya itu adalah misalkan ini D gitu ya, jaraknya D itu adalah apa, harga mutlak dari, eee, A kali X1 ditambah B kali Y1 ditambah C per oke, akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, nah konsepnya gimana untuk menentukan jarak ini ya? Ya, ada banyak memang pendekatan, salah satunya ya kalau kita sudah belajar persamaan garis ya ini bisa kita apa, kan ke sini ya kalau jarak itu selalu tegak lurus. Nah konsepnya adalah, atau langkah-langkahnya ya, kalau masih ingat salah satu langkah, itu yang pertama ya tentukan apa, persamaan garis L misalkan yang seperti apa, yang melalui P dan tegak lurus tegak lurus garis G, ya. Jadi dari sini ditentukan persamaan garisnya itu mudah ya. Kalau melalui sebuah titik, lalu kemudian garis G ini kita tahu gradiennya, berarti nanti hasil kali gradien antara garis G dan garis L itu adalah negatif satu. Sehingga kita bisa menentukan persamaan garis L. Lalu kemudian langkah yang berikutnya adalah ya tentukan titik potong ya, titik potong garis G dan L ya. Misalkan titik potongnya di sini, misalkan titik Q gitu. Lalu kemudian langkah yang terakhir D-nya atau jarak, jarak P ke garis G tiada lain itu adalah apa? Ya, D-nya tiada tiada lain adalah panjang dari apa? Panjang dari PQ, ya. Jadi itu salah satu langkah yang bisa digunakan, sehingga kemudian kalau diturunkan nanti akan ketemunya formula seperti ini, ya. Nah, inilah apakah nanti formula yang kita dapatkan di ruang gitu ya, dalam menentukan jarak titik ke bidang, apakah akan serupa dengan seperti ini? Oke. Ya, jadi kita akan masuk ke pembahasan bagaimana menentukan jarak sebuah titik ke bidang. Oke, tapi sebelum itu, karena ini metodenya saya kira cukup berbeda, terlebih dahulu saya akan perkenalkan yang namanya persamaan normal ya. Oke, sorry. Jadi akan saya kenalkan yang namanya persamaan normal bidang. Oke, ya, persamaan normal bidang. Nah, persamaan inilah yang nanti kita gunakan untuk mendekati atau sebagai pendekatan untuk menentukan jarak, ya, jarak suatu titik ke bidang. Oke, ya kita perlu cermati dulu ya, misalkan ya saya punya bidang V yang persamaannya standar ya, bentuk linier AX, BY plus CZ.
plus D sama dengan 0. Dari sini kita bisa tahu bahwa apa? Vektor normalnya gitu ya. Vektor normalnya ini N, yang komponennya apa? Komponennya adalah A, B, C. Ya, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, kalau kita gambar kembali gitu ya, misalkan ya. Oke, kita gambar kembali bidang V ini. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z ya. Misalkan perwakilan bidangnya itu adalah yang ini. Oke, misalkan ya, seperti itu. Oke, ini bidangnya. Nah, kita tahu bahwa apa? Normalnya itu selalu tegak lurus dengan bidang. Oke, misalkan itu ya, tegak lurus. Arah N itu ke situ. Nah, vektor normal ini bisa kita tentukan sudutnya dengan masing-masing apa? Masing-masing vektor satuan yang berada di masing-masing sumbu koordinat ya. Nah, di sini ada vektor I, benar ya, satuan untuk sumbu X. Di sini ada vektor J, dan di sini ada vektor K. Oke, tentu saja vektor-vektor IJK ini adalah vektor-vektor satuan standar di apa? Di ruang. Oke, jadi I itu adalah vektor yang komponennya 1, 0, 0. Oke, J adalah vektor yang komponennya 0, 1, 0. Oke, dan apa? Dan K ini adalah vektor yang komponennya 0, 0, 1. Oke. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat sudut ya, misalkan ya, sudut antara apa? Antara vektor normal bidang V dengan masing-masing vektor satuan di sumbu koordinat. Ya. Misalkan saya nyebut alfanya ini adalah sebagai sudut yang dibentuk oleh vektor apa? Vektor normal dengan apa? Dengan sumbu X. Ya, jadi kita bisa dapatkan apa? Ya, kita bisa dapatkan cos alfa itu sama dengan apa? Sama dengan dot produk dari kedua vektor ini dibagi dengan apa? Masing-masing normnya atau masing-masing panjangnya. Oke, berarti apa? Vektor N dot vektor I per panjang dari vektor N per apa? Kalikan dengan panjang I. Kita tahu karena IJK ini adalah vektor satuan maka panjangnya 1 gitu ya. Untuk dot produknya sendiri A, B, C didotkan dengan 1,0,0 ini tentu saja hasilnya adalah A. Oke. Per, lalu kemudian ini ya tetap panjang N. Ya panjang I-nya 1 ya sudah kita nggak usah tuliskan. Oke. Jadi cos alfa itu adalah A per apa namanya panjang N. Atau dengan kata lain apa? Dengan kata lain A itu sama dengan panjang N kali cos alfa. Oke. Begitu pula untuk apa? Sudut yang dibentuk oleh vektor normal dengan sumbu apa dengan sumbu Y ataupun sumbu Z. Oke, jadi kalau misalkan dengan sumbu apa? Sumbu Y itu adalah beta, maka akan berlaku apa? Akan berlaku cos beta itu sama dengan N dot vektor J per panjang vektor N kali panjang vektor J. Ini tidak lain hasilnya adalah B per panjang vektor N. Atau dengan kata lain, B-nya sama dengan panjang vektor N dikalikan dengan cos beta. Dan terakhir, sumbu Z dengan N gitu ya, ini adalah gamma misalkan, maka juga berlaku hal yang serupa. Itu cos gamma sama dengan N dot K per panjang N kali panjang K. Oke. Ini akan menghasilkan C per apa? Panjang N. Oke, dengan ini kita dapatkan C-nya sama dengan panjang N kali cos apa? Cos gamma ya, cos gamma. Nah, sehingga apa? Sehingga kemudian dari masing-masing ini kita akan dari ini ya, masing-masing cos apa? Ini ya. Jadi kalau saya bentuk vektor ya, kalau saya bentuk vektor yang komponennya adalah apa? Saya bentuk vektor yang komponennya adalah cos alfa, cos gamma dan cos beta dan cos gamma. Ini tiada lain dia sebenarnya sama dengan vektor apa? Vektor apa ini? Ya karena apa? Semuanya mengandung apa? Perkalian dengan apa namanya ini panjang n maka ini bisa saya ini kan A, B, C gitu ya. Jadi ini oke. Apa bukan perkalian ya karena cos alfa ya ini maksudnya. Sorry, maaf. Ini per itu ya. Jadi per panjang n. Oke. Atau dengan kata lain ABC ini adalah vektor n sendiri gitu ya. Vektor n
per vektor panjang n. Oke. Nah, kalau ini kita cermati, ini memang ada suatu yang khusus di sini. Nah, vektor yang berbentuk apa? Vektor n dibagi dengan panjangnya ini akan selalu berbentuk apa? Vektor satuan. Vektor satuan. Oke, ya. Akan selalu berbentuk vektor satuan. Nah, sehingga vektor yang bentuknya seperti ini ya, ini disebut sebagai apa? Vektor kosinus ya, vektor kosinus. Atau lengkapnya mungkin vektor kosinus satuan gitu ya. Karena vektor ini merupakan vektor satuan. Oke, kemudian kalau kita coba transfer bentuk apa, bentuk persamaannya ya, coba kita gantikan A, B, C itu artinya, persamaan bidangnya kita bentuk menjadi apa, yang vektornya adalah vektor-vektor kosinus gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan apa, diperoleh ya, V ini persamaannya akan jadi apa, kita lihat ini. A-nya diganti dengan apa, panjang apa namanya, panjang N gitu ya, kali cos alfa. Berarti dia akan menjadi apa ini, panjang N cos alfa X. Oke, mungkin tidak tepat di situ penulisannya, supaya cukup tempatnya ini saya hapus. Oke. Kita tulis di bawah sehingga tadi ya, persamaan bidang V yang tadi, ya kita tahu bahwa V tadi di atas persamaannya adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ini akan bisa ya, dapat ditransformasi. Transformasi menjadi, oke, kita lihat dulu di sini. Oke, ini jadi apa? N cos alpha X gitu ya. Nah, ini A-nya ya, supaya lebih terlihat. Kemudian panjang N cos beta Y ditambah dengan apa? Panjang N, kemudian cos gamma. Oke, Z plus D sama dengan 0. Oke. Atau kalau mau kita ubah lagi, ini bisa supaya ini terlihat memang apa, vektor-vektornya terlihat vektor kosinusnya gitu ya. Berarti jadi apa? Jadinya adalah cos alpha X ditambah dengan cos beta Y ditambah dengan cos gamma Z. Ini sama dengan negatif D per apa ini, akar apa, per panjang N. Ya. Nah, ini kita tandai saja dulu ini sebagai persamaan yang pertama. Oke, lalu nanti kita akan maknai ini maknanya apa gitu. Jadi semula persamaan bidang V yang dalam bentuk persamaan linear ini sementara bisa ditransformasi menjadi persamaan yang bentuknya begini pada persamaan satu. Oke. Lalu kemudian kalau kita lihat ke atas kembali ya. Kalau saya sekarang punya apa namanya, pusat koordinat di sini ya, lalu kemudian titik 0,0,0 ini berapa sih jaraknya dengan ini ya, misalkan ada sebuah titik P di situ gitu ya. Ada sebuah titik P di bidang ini ya. Jadi kalau kita berbicara jarak apa namanya, pusat koordinat dengan titik suatu titik di sini, berarti apa? Kalau kita hubungkan, berarti dia akan searah dengan vektor normalnya begitu. Jadi ya, saya punya misal P ini adalah apa? Jarak jarak apa? Jarak pusat koordinat ya, jarak 0,0,0 ke sebarang titik X, Y, Z di bidang V begitu. Nah, jelaslah yang pertama kita tahu bahwa apa, eee, diperoleh diperoleh ya P ini selalu apa, atau tidak pernah negatif ya, non negatif. P jadi selalu lebih dari atau sama dengan 0 karena dia konsepnya ini adalah konsep jarak. Oke, lalu kemudian apa lagi, ya kita kita bisa dapatkan lagi apa, bahwa, apa namanya, kalau kita hubungkan, kalau ini jarak titik O ya, kalau ini misalkan X gitu ya, OX ini adalah apa? Ini dia adalah, proyeksi ya, proyeksi, pada apa? Pada vektor normal ya.
pada vektor normal N. Kalau kita hubungkan OX gitu ya, yang tadi panjangnya P gitu, dia adalah proyeksi di vektor normal karena jarak. Nah, sehingga kita dapatkan apa dari sini? Ya, kita bisa dapatkan bahwa panjang P-nya, ya panjang P-nya itu sama dengan apa? Sama dengan OX ya, dot dengan vektor apa? Vektor kosinusnya ya, vektor kosinusnya. Oke, mungkin ya ini saya beri tanda aksen gitu ya, oke, untuk vektor kosinusnya. Nah, ini bisa saya sebut sebagai, saya tandai di sini sebagai N aksen gitu. Oke. Nah, ini lalu kemudian OX itu jelas ya, dia X, Y, Z. Lalu di sini dot dari cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Oke, sehingga ini kita dapatkan cos alfa X ditambah cos beta Y ditambah cos gamma Z sama dengan P. Ya. Nah, lalu kemudian kita bisa dapatkan hubungannya di sini, bahwa kalau ini saya tandai dengan persamaan 2, sama 2. Nah, ini ruas kanannya sama dengan ruas kiri persamaan 1. Oke, sehingga kita dapatkan apa? Ya, dari ya persamaan 1 dan 2 ya diperoleh oleh minus D per ini adalah nilainya haruslah selalu lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi nanti atau ini ya, karena ini kan jelas ya panjang N ini apa? Jadi min D per akar apa? A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat gitu ya, N itu ya, panjang dari vektor normalnya yang ABC tadi ini lebih dari sama dengan 0. Jadi ini dibuat ruas kanannya, karena ini P di sini selalu positif, maka ruas kanannya ini nanti selalu positif. Jadi kalau D-nya nanti nilainya positif, maka dipilih yang negatifnya, sehingga negatif kali negatif jadi positif. Nah, kayak itu. Nah, jadi yang persamaan satu ini, ya jadi persamaan satu ini, ya satu ini kemudian punya nama. Persamaan satu ini punya nama yang disebut sebagai apa? Persamaan normal ya. Yang disebut sebagai persamaan normal. Nah, terlebih lagi apa bisa dilengkapkan namanya itu adalah persamaan normal Hess. Ya, Hess. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa mengubah gitu ya, mengubah dari persamaan linier ke persamaan normal ataupun sebaliknya. Oke, jadi untuk contoh mungkin ya, contoh misalkan V ini persamaannya berapa? Misalkan persamaannya adalah, oke, saya ambilkan 3X plus 6Y min 2Z plus 6 sama dengan 0. Ya. Nah, jadi pertanyaannya ubah persamaan bidang V ke bentuk normal ya, ke bentuk normal. Oke. Ya, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang bisa kita lakukan adalah cari dulu N-nya ya, panjang N-nya ya. Yang N-nya begitu. Panjang N-nya tidak lain sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 2 kuadrat atau negatif 2 dikuadratkan. Dengan 3 ini 9 ditambah 3, 6 ditambah 4. Oke. Ini berarti akar 49 ya sama dengan 7. Oke. Nah, sehingga tadi nilai cos alfanya bisa kita tentukan ya. Cos alfanya itu adalah tadi apa nilainya? A per panjang N gitu ya. Berarti 3/7. Cos beta itu sama dengan B per panjang N, berarti 6/7. Dan cos gamma itu sama dengan min 2/7. Oke. Nah, lalu kemudian kita tahu D-nya di sini ya, D-nya positif ya. Jadi dari sini D-nya sama dengan 6. Oke.
Kita tahu D-nya positif, D-nya sama dengan 6, berarti apa? Berarti untuk yang P-nya ini kan sama dengan tadi min apa? Min D per panjang N. Nah, kalau ini kita masukkan D-nya 6, berarti hasilnya adalah min 6/7. Negatif, nggak cocok ya. Maka kita pilih negatifnya. Ya, sehingga ini sama dengan min dari min 6. Ya, supaya nilainya positif. Oke, ini lalu kemudian per panjang N-nya 7. Sehingga ini sama dengan 6/7. Oke. Nah, kita sudah dapatkan semuanya yang kita perlukan ya. Jadi cos alfa, cos beta, cos gamma, dan nilai P-nya 6/7. Oke, sehingga jadi persamaannya menjadi apa? Persamaannya adalah V cos alfa kali X, berarti 3/7X ditambah dengan 6/7Y, kemudian dikurangi dengan 2/7 Z sama dengan 6/7. Ya, inilah persamaan normal bidang V. Oke. Nah, jadi pemilihannya supaya nanti bentuk yang ruas kanannya itu adalah positif. Nah, dengan ini kita akan mengantarkan kita untuk bisa menentukan apa? Menentukan jarak apa namanya? Jarak titik ke sebuah bidang. Oke. Lalu kemudian kita buat ini. Jarak titik ke bidang. Oke. Jarak titik ke bidang ya. Misalkan itu ya. Misalkan P ini adalah titiknya X1, Y1, Z1 begitu, dan V, oke saya anggap V1 gitu aja ya, persamaannya adalah berapa? Misalkan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Oke. Lalu bagaimana nanti kita menentukan jarak titik ini ke sini? Oke. Ya, langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkah yang perlu dicermati adalah ya kita gambarkan dulu situasinya gitu. Kita gambarkan situasinya seperti apa. Oke. Ya, jadi ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Z. Ya, misalkan V1-nya ini begitu, misalkan V1-nya. Oke. Oke, V1. Misalkan X-nya di sini, FP-nya maksudnya. Nah, bagaimana kita menentukan jarak ke situ? D-nya. Oke. Nah, langkah yang pertama yang bisa dilakukan adalah buat bidang yang melalui P, ya, yang melalui X1, Y1, Z1 ini sejajar ya. Buat bidang V2, oke, melalui P sejajar V1. Oke. Misalkan bidangnya yang agak besar gitu. Oke. Oke, misalkan bidangnya seperti itu. Ya, V-nya termuat di situ. Oke. Nah, lalu apa yang bisa kita cermati dari sini? Yang kedua, ini adalah buat persamaan V ini dalam bentuk persamaan normal. Ya, jadi V1 itu dibuat dalam sama normal. Oke. Jadi bagaimana membuat V1 ini dalam bentuk persamaan normal ya. Persamaan normal itu tadi adalah persamaan yang vektor arahnya itu adalah vektor kosinus, sementara ruas kanannya itu adalah merupakan jarak bidang V1 dari pusat koordinat ya. Jadi bentuknya menjadi apa? V1 ini sama dengan cos alfa X ditambah cos beta Y ditambah cos apa? Cos gamma Z sama dengan P ya. P ini itu adalah jarak ya. Jarak O ke V1. Ya, dari sini. Ya. Nah, lalu kemudian apa namanya? Kemudian kita sudah bentuk ini karena apa namanya? Yang nomor 3 karena V2-nya itu sejajar maka vektor normalnya akan sama. Ya. Jadi persamaan V2-nya V2 itu apa? Itu cos alfa X ditambah cos beta Y ditambah cos gamma Z ini sama dengan, nah sama dengannya apa?
Ya kita cari jarak apa? Jarak pusat ke apa namanya, ke V2. Nah, karena P1 ini apa, P-nya ini termuat, P besar ya, titik P ini termuat di apa namanya, di sini, mungkin bukan itu ya, sorry. Jadi jarak antara apa, pusat ke apa namanya, ke bidang V2 ya. Jadi tiada lain jaraknya apa? Jaraknya adalah ya kalau kita hubungkan dengan V1 dia jaraknya P gitu ya, ditambah dengan jarak V1 dan V2 karena V1 dan V2 itu sejajar. Misalkan jaraknya D. Oke. Ya, jadi P plus DD ini adalah itu ya. D ini jarak V1 dan V2. Nah, karena mungkin saja dia apa? Mungkin saja dia berada di bawahnya gitu ya. Karena ini kan ilustrasinya menampilkan gambar P plus D. Karena mungkin saja V2 itu mungkin bisa lebih kecil gitu kan. Sehingga di sini mungkin ya gitu. Plus minus ya, plus minus D. Oke, lalu kemudian yang nomor 4 kita bisa tentukan apa? Kita bisa tentukan karena P1-nya terletak di P2 ya. Bukan karena P1, karena P ya, terletak di mana? Di V2. Akibatnya apa? Akibatnya titik-titik P itu memenuhi persamaan ini. Oke. Maka ya cos alfa X1 ditambah cos beta Y1 ditambah cos gamma Z1 sama dengan P plus minus D. Oke. Lalu kemudian langkah berikutnya kita bisa tentukan D-nya. D itu adalah jarak V1 dan B2 ya sama saja artinya dengan apa? Jarak P karena P ini adalah kita konstruksi tadi ya, apa karena V2 ini kita konstruksi sejajar dengan V1 ya maka jarak semua titik yang ada di situ ya mestinya sama dengan apa namanya jarak titik tersebut ke V1. Jarak V ke V1. Oke. Sehingga nomor 5 kita dapatkan D-nya ya. D-nya ini berapa? Kan gitu ya. D-nya berarti karena dia ini berarti kita buat harga mutlak gitu ya, harga mutlak dari cos alfa X1 ditambah cos beta Y1 ditambah cos gamma Z1 minus P. Nah, itu adalah nilai dari D. Nah, sementara kita apa untuk cos alfa X. Nah, ini ternyata juga dia memenuhi apa? Juga memenuhi persamaan dari bidang V1 ini. Ya, ya. Jadi kalau kita perhatikan cos alfa, cos beta, cos gamma ya. Ternyata dia yang sama dengan P ini ya, min P. Nah, sehingga ini artinya apa? Ya, ini artinya juga dia berada di apa? Merupakan memenuhi persamaan untuk V1. Nah, karena dia memenuhi persamaan untuk V1, maka ini D-nya ini bisa kita kembalikan lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk persamaan linearnya tadi. Kita tahu tadi cos alfanya berapa, cos betanya berapa, cos gamanya berapa, termasuk ininya. Nah, sehingga kemudian kita bisa dapatkan apa? Cos alfa itu tadi apa? Ini kan sebenarnya sama dengan ini ya tadi ya, apa namanya, cos alfa itu adalah A per itu ya, A per panjang N gitu ya. Ini juga B per panjang N ya, kalau kita kembalikan ini kan jadi apa? AX1 tambah BY1 ditambah apa? CZ1 min P ini adalah P-nya adalah minus D per akar N, dia jadi plus D gitu ya. Nah, semuanya per apa? Per panjang N. Panjang N itu berapa? Panjang N itu adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Oke. Ya, sehingga kita dapatkan kemudian nilai D itu adalah harga mutlak dari ini. Oke. Nah, ini nampak serupa ya, serupa dengan apa? Serupa dengan jarak dari apa? Sebuah titik ke sebuah garis pada bidang. Jadi tinggal menambahkan apa? Suku yang ada apa? Variabel setnya seperti itu. Ya, jadi dia memiliki keserupaan ya. Jadi kalau ini catatannya ya saya berikan ini serupa dengan apa? Dengan formula jarak titik ke garis. Nah, tentu saja di catatannya pada bidang ya, pada bidang. Oke. Ya, jadi itulah kita bisa menurunkan apa namanya konsep jarak titik dengan bidang. Oke, saya kira demikian untuk video
pembelajaran tentang konsep jarak ke bidang. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.